dalam perutnya seorang ibu, maka kita menjadi manusia. Seandainya roh kita dimasukkan di perutnya kucing, jadi minum. Tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa tujuan penciptaan. Tolong disadarkan, diingatkan kita ini hidup ada tujuan. Kalau cuma makan tidur, sayang. Dengerin ya. Dengerin. Kita tidur sehari mungkin 8 jam. 8 jam. 8 jam. Satu hari 24 jam. Berarti sepertiga hari adalah tidur. Jadi kalau umur kita 60, 20 tahun pakai tidur. Coba hitung. Jangan. Jangan sampai ada yang tidak berkualitas hidup kita. Ada orang hidupnya cuma setahun meninggal. Anak bayi, baru lahir meninggal. Kita yang memberi kesempatan hidup sampai saat ini. Masya Allah. Tulis, ada 3 tujuan hidup. Tulis di note handphone atau di WA group, WA majelis taklim. Ada 3 tujuan hidup. 1, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Coba. Gak usah. Nanti aku masuk angin. Gak apa-apa. Gak usah. Nanti saya tutup. Dengerin. Tujuan hidup kita yang pertama buat apa? Ibadah. Jadikan semua ibadah. Ingat ya, kalau ibadah itu larinya ke Allah. Ada namanya amal soleh, amal ibadah, amal soleh. 2, 3. Amal soleh, amal ibadah, amal soleh. Ada 3 amal. Ada amal soleh yang berkaitan dengan manusia. Soleh artinya bermanfaat. Soleh artinya berguna. Ada orang berguna, bermanfaat, namanya soleh. Anak soleh. Jadilah soleh semua. Ada gunanya, ada manfaatnya. Kalau amal ibadah kaitannya kepada Allah. Kalau amal jariah untuk bekal kita itu. Ini masjid kira-kira masih ada nggak 50 tahun kemudian? Pertanyaannya 1, kita masih ada nggak 50 tahun kemudian? Jadi kita butuh amal jariah. Makanya makasih banyak ini sahabat yatim. Bukan sahabat yatim. Pesantren. Nggak mau. Bercanda. Kalau saya lihat mukanya masuk Darun Nahdoh. Saya ini lulusan pesantren Al-Nahdoh di Makassar. Jamaah, jadikan semuanya adalah ibadah. Bisa? Makan baca basmalah, tidur baca doa, supaya semua kehidupan kita jadi ibadah. Amin. Tidak ada
kegiatan tanpa doa. Nggak ada. Kalau perlu suapan pertama Bismillahirrahmanirrahim, suapan kedua Rahmani, suapan ketiga Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Dengan izin Allah, atas izin Allah. Rahmani yang memberi, Rahimi yang menyayang. Semua kegiatan kita, jadikan hidup kita ini adalah ibadah semua. Bahkan tidur pun jadi ibadah. Yang penting kita niatnya untuk makanya sholat. Jadi kalau saya selesai cara nih jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Berapa salamnya? Salam kanan, salam ke kiri, 2, 3. Salam ke kanan, salam ke kiri. Berapa salam? 2. Memang orang salam berapa kali salam? Dalam hidup ini cuma 2 kali salam. Salam pembuka, salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di kanan ini salam pembuka sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita salam bisa nanti Assalamualaikum warahmatullahi dalam hati. Dalam hati, selamat datang wahai salat subuh. Nanti yang di kiri Assalamualaikum warahmatullahi, saya tutup salat isyaku. Jadi kata Allah, malaikat jagain hambaku, dia ada rencana untuk salat subuh. Oke. Karena salat itu salat itu didirikan. Salat itu didirikan, bukan dilakukan. Didirikan, mendirikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma dalam hati ya. Selamat datang salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat di satu. Jadi kita ada rencana tidak putus ibadah kita. Enak kalau kita selalu pikiran ibadah. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Dari masjid. Jadi kalau perjalanan nanyain di mana kita salat zuhur, di mana kita salat maghrib, gitu aja. Nanti kita salatnya di mana? Enak, namanya perjalanan sholat. Saya salat subuh tadi di Bekasi. Tahu nggak salat zuhurnya di mana? Tahu nggak? Di Karawang. Salat asalnya di mana? Mau tahu nggak? Di mana? Di mana? Cirebon. Maghribnya di mana? Jadi sebaiknya perjalanan kita perjalanan ibadah. Ibu-ibu kalau liburan, di mana kita makan siang? Di mana kita makan malam? Ini namanya perjalanan makan. Ada juga lucu, di mana kita mampir toilet? Ini namanya perjalanan toilet. Subhanallah asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. 2, 3 hambanya
Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba itu, apa Allah itu paling mulia. Saya tadi salat mana bangnya Pak Suganda, bagus, ada mihrab di rumahnya. Tadi saya mau salat di sini nggak jalan airnya. Mungkin karena lagi pemakaian banyak yang lagi pakai. Jadi saya tadi mampir salat di rumahnya Nabi Suganda. Nanti saya jaga guru saya salat di sana. Jamaah, jamaah, jamaah. Hamba harta hina, hamba manusia budak, hamba jabatan. Tapi yang terbaik hamba Allah. 2, 3. Hamba Allah. Coba diulang. Hamba Allah. Sekali lagi. Hamba Allah. Sana ke dalam Allah. Iya karena bodoh. Minta tolongnya sama Allah. Jangan minta tolong sama manusia. Curahnya sama Allah. Curah sama manusia bocor. Ada media curhat terbaik tahajud. Istaizu bisa beri jamaah. Kita selesaikan dulu Pak. Baru kita mulai ceramahnya. Ini belum mulai. Pokoknya saya mau lama-lama di sini. Saya ditawari sama Mas Eka, Ustaz, kalau Ustaz telat bisa nggak cari yang sepagil atau bis isa? Oh, ada masalah. Kebetulan pas banget acara saya malam hari ini, orang yang saya mau datangi masih ada di Singapura. Jadi dia minta reschedule, Ustaz reschedule ya, kan acara aul anaknya dia meninggal duka. Dia mau aulkan acara kali bersama. Dia bilang bisa kok sebelum saya di Singapura, tidak apa-apa dalam hati saya. Allah yang atur, Allah yang atur. Jangan kalau kita yang atur, tidak mungkin. Kebayang nggak ceramah pagi saya di Tangerang, ceramah jam 10 saya di Karawang, ceramah dulu saya di Cirebon, ceramah asal saya di Bogor, molor semua. Karena jauh-jauh. Jamaah, apa saya marah? Nggak boleh. Karena Allah yang menggerakkan hati orang untuk mengundang saya. Bukan saya yang minta, dia yang mau. Kan haram hukumnya. Kewajiban muslim ada 5. Jawab salam. Assalamualaikum. 2. Kewajiban muslim. Jamaah. Doain orang bersih. Jawab bersihnya. 2. Assalamualaikum. Memberi salam hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Menjawabnya jadi dosa kita kalau tidak jawab. Tapi ada salam jangan dijawab. Salamnya orang sholat. Sampai orang berkah ya berarti salah. Kamu orang sholat. Jamaah, doain orang bersih. Dia mengucapkan hamdalah dan itu pun batasnya 3 kali. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketiga kalinya, keempat kalinya berobatlah. Yang ketiga, hadiri undangan. Kalau diundang. Yang keempat, busuk orang sakit. Tapi jangan makan di sana, tidak boleh. Orang makan di orang sakit dikurangi pahalanya setengah. Busuk orang sakit sekian.
Tapi kalau kau makan di tempat orang sakit dikurangi setengah. Jangan, kalau perlu besok udah ikut pulang. Iya datang besok ngabisi biskuit orang sakit. Jangan repotin orang sakit. Kalau orang yang mau diusuk 2 bis, jangan, nggak boleh. Jamaah, jamaah, lanjut. Jawab salam Tuhan orang bersih, hadir undangan saudara sakit, melayat ketika orang berduka, menghibur orang berduka. Tapi kalau sudah jadi ustaz, satu kewajiban tambahan, nasihati orang kalau ada orang butuh nasihat. Gak boleh saya menolak. Saya itu terus terang, maaf, acara saya ada di Cirebon. Selalu kalau sesudah asal. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum. Tujuan itu ada berapa? 1. Dan jadikan semua ibadah. Ibu-ibu, siapa yang ibu-ibu menyiapkan teh buat suaminya, minuman buat suaminya, itu bagikan puasa setahun. Makanya buatkan kopi 1 ember. Jangan malas buatkan makan. Itu bukan kewajiban, tapi pahala buat ibu. Seandainya wajib, bukan kewajiban istri masak ya. Bukan kewajiban. Nyuci, itu kewajiban suami. Karena kewajiban suami memberi nafkah. Jadi sebenarnya pada hakikatnya yang bertugas masak, nyuci, nyapu suami. Tapi kalau ibu yang lakukan, pahalanya setausan. Siapa istri menyiapkan makanan buat suaminya? Seandainya kewajiban istri, berdosa ibu. Berdosa. Guru PTA dosa. Pegawai negeri wanita dosa. Untuk bukan kewajiban. Tapi kalau dia mau melakukannya, pahala besar. Siapa istri menyiapkan makanan buat suaminya, itu jauh lebih baik daripada dia berangkat umroh. Makanya kalau suami makan, usahakan ibu dudukin. Duduk di dekatnya. Jangan butuh nasi, butuh lauk, butuh ditemani ngobrol, butuh kenyamanan, kan enak. Bu, tujuan hidup yang kedua. Tujuan hidup yang kedua adalah dengerin. Tujuan hidup yang kedua. Kalau tujuan hidup pertama doang untuk ibadah, kata malaikat, kamilah makhluk paling mulia. Kamilah makhluk paling mulia. Minta tolong ya Bu. Saya memang enggak, saya suatu saat mudah-mudahan saya jaga. Saya itu minum air putih, nggak minum kopi, nggak minum susu, dibungkusin. Nggak bisa saya minum kopi di luar, harus di rumah. Saya nggak pernah makan di acara karena saya puasa Idris. Udah 7 tahun saya puasa Idris. Tiap hari puasa. Kalau Daud hari ini puasa besok tidak. Kalau Idris tiap hari. Mohon maaf supaya saya dekat, saya bisa menguasai diri. Semenjak istri saya meninggal, saya tidak nikah tapi saya puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan.
Sudah 7 tahun istri saya meninggal. Tidak boleh laki-laki membujang. Gak bisa. Laki-laki kalau meninggal istrinya tidak ada masalah. Tidak. Langsung nikah. Tapi saya fokus membesarkan 4 anak. Masya Allah. Sudah 7 tahun. Kata Nabi, hadis Nabi menikah. Kalau tidak sempat menikah, puasalah. Maka saya ambil jatah puasa. Karena isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jangan. Karena itu takdir. Tidak boleh menutup haram. Kan menikah adalah halal. Dihalangi. Saya tidak mengharapkan. Tapi saya mengendalikan. Karena waktu saya menikah, anak saya masih kecil-kecil. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Alhamdulillah setelah 7 tahun, anak-anak pertama saya sudah 16. Yang kedua 14, yang ketiga 12, yang keempat 10 tahun. Kalau tujuan hidup aja ibadah, maka makhluk yang paling mulia malaikat kerjanya pada mulut. Tapi tidak, manusia lebih mulia karena manusia punya tujuan hidup yang kedua. Tujuan hidup yang kedua adalah inni ja'ilun khalifat untuk mengurus orang. Semakin banyak kau urus, semakin mulia. Kita ini pemimpin semua. Kita ini diciptakan oleh Allah. Skenario-nya adalah untuk mengurus. Kalau cuma untuk diciptakan manusia, simpan aja di saudara kelar. Tapi benar skenario-nya bahwa kita harus tinggal di bumi, beranak cucu dan mengurus. Semakin banyak yang diurus, semakin banyak pahalanya. Dengerin, kita ini semua pemimpin. Imam di depan, amir belakang. Itu pemimpin juga. Kalau yang di depan imam, dia pemimpin. Pemimpin ibadah. Amir, pemimpin manusia, tapi di belakang nyuruh kerjakan ini, udah lakukan ini. Tapi ada pemimpin di tengah-tengah, namanya khalifah, pengurus, panitia. Panitia itu kadang di depan, kadang di sana, kadang di situ, ngurusin. Tapi kali ini saya minta duduk di sini, karena kerjanya sudah selesai. Nah, jamaah, ternyata masih ada tujuan yang ketiga. Semakin banyak yang diurus, semakin mulia. Yang mana tinggi pangkatnya, Pak RT atau Pak RW? Kata lagi mana? Mana Pak RT? Pak RW lebih banyak pahalanya karena lebih banyak diurus. Ada yang dibayar lagi, Pak Lurah lebih besar pahalanya. Ada yang lebih besar lagi, Pak Camat. Ada lagi di atasnya bupati, wali kota. Ada lagi gubernur. Ada lagi presiden. Semakin banyak yang diurus, semakin bagus. Jangan kalau hanya untuk mengurus diri, janganlah kau. Tapi karena kau banyak urus, wajarlah kau jadi orang hebat. Yang ketiga,
Jamaah, ada juga Nabi, Isanya dibunuhin karena itu Nabi lagi bawain materi. Benar kejadian. Jamaah, bisa minta tolong. Tujuan hidup yang ketiga. Kalau cuma tujuannya cuma dua, iblis berkata, jin berkata, kami mulia. Karena kami banyak ngomong. Azazil, tahu nggak? Azazil itu iblis. Sebelum namanya iblis, Azazil dulu. Ibadahnya jadi jangan pernah hitung-hitungan ibadah ya. Diketahui kita sama iblis. Karena iblis satu bumi ini sudah pernah disebutin. Tugasnya banyak iblis waktu itu Azazil, ngurusin banyak. Sampai Allah memanggil Azazil naik ke langit menjadi guru para malaikat. Jadi jangan pernah bersombong-sombong. Dengerin. Dengerin. Ternyata ada yang saya lebih mulia daripada manusia. Manusia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Dia tidak rasa. Sebenarnya tanah lebih mulia daripada api. Karena ada surat tanah. Mana ada surat api? Betul. Ternyata ada tugas yang ketiga. Amal ma'ruf. Jangan pernah salahkan setan. Jangan pernah salahkan setan. Karena setan cuma menggoda. Kita yang melakukannya. Nanti di neraka orang pada datang setan. Gara-gara kau setan, saya masuk neraka. Kata setan, kau saya membunuh gara-gara kau goda saya. Kata setan, saya kan cuma goda. Kau yang lakukan. Dan saya cuma menggoda, kau yang berzina. Kata saya cuma menggoda, kau yang curi. Bukan saya yang curi. Jadi jangan pernah salahkan setan. Semangat. Kalau ada setan, kita punya iman. Tulis. Makanya kita perlu pengajian. Tulis. Manfaat pengajian ada 5. Majelis taklim. Tulis. Manfaat majelis ada 5. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tidak boleh. Ini majelis taklim. 2, 3. Majelis taklim. Apalagi ada pondok pesantren. Dukung pondok pesantren. Amin. Tahu nggak? 1. Manfaat bermajelis. Jalan ke surga. Kalau Allah mengendaki seorang itu masuk surga, Allah datangkan ustaz atau ustazah, buatkan dia majelis taklim, buatkan dia pondok pesantren untuk menyelamatkan semua anak-anak kita. Allah gerakkan seorang ulama atau ustaz, didatangkan di daerah kita, dibangunkan pesantren. Bantu, dukung Darun Nadhah. Hebat ini pondok pesantren. Di mana pondok pesantren? Bantarsari, desa Bantarsari. Desa Bantarsari, bantu, dukung. Menjadilah gurunya. Gak mungkin Ustaz. Kalau begitu jadi murid, udah tua. Kalau begitu menjadilah pendengar. Kalau ada pengajian datang. Tapi kan saya sibuk menjadilah pencinta, donatur. Yang penting jangan jadi yang kelima, menjadi pembenci. Kita ini ditakdirkan. Ada 5 tujuan majelis. Manfaat majelis taklim itu ada 5. Ada 5 manfaat bermajelis. Ada berapa? 1.
jalan ke surga. Maaf Bu, kita ini penghuni surga. Kita ini penghuni surga semua. Dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, semua adalah penghuni surga. Oh, tidak ada hak saya menjadikan orang, karena kita ini ditakdirkan jadi anak cucu Nabi Adam. Saya menanya, Nabi Adam dari mana? Surga. Dari surga. Dari tanah. Diciptakan dari tanah. Tapi kan asalnya dari surga. Jadi kalau kita berkata Inna lillahi dengerin. Kalau ada yang mendengar, mulut kita begini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu hati berkata, tutup mulutnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena dia meninggal dalam keadaan muslim. Tidak gampang orang meninggal dalam keadaan muslim. Ada orang muslim murtad. Gak usah jauh-jauh, pamannya Nabi Abu Lahab, paman Nabi gak masuk Islam. Gak usah jauh-jauh, paman Nabi yang merawat Nabi sejak kecil, Abu Thalib, gak bersahadat, tapi mudah-mudahan masuk surga nanti. Banyak mungkin lah, entah dia yang mau lihat masuk surga, dapat sahabat Nabi, apalagi dia pernah merawat Nabi. Jemaah, please, dengerin, usahakan masuk surga semua. Amin. Kalau Allah menghendaki satu daerah itu masuk surga, Allah bikinkan dia masjid, Allah bikinkan majelis, Allah bikinkan pesantren, sehingga anak-anaknya dijadikan anak pintar semua. Amin. Ibu-ibunya dibuatkan majelis seperti ini. Itu caranya. Itu sekali Allah. Siapa yang menyangka ustaz yang ada di sini? Yang kedua, manfaat bermajelis memberi ketenangan. Kalau mau tenang, masuk majelis taklim. Kalau ibu mau merekam tali, pedal tangannya gini terus. Saya ini kalau ceramah 2 jam, nggak bisa setengah jam, 15 menit mau. Kecuali kalau khutbah. Kalau saya khutbah 10 menit, kamu lama. Karena khutbah itu cuma 2 rakaat sholat. Ada pembaca khutbah setengah jam, ngapain? Jangan untuk satu masjid, tapi satu masjid berhenti. Jangan lama, nggak boleh. Nggak boleh lama. Paling lama khutbah itu 15 menit. Kenapa sih ustaz pada panjang khutbahnya? Khutbah itu 2 rakaat sholat. Salat zuhur berapa rakaat? Salat jumat berapa? 2 rakaatnya kemana? Jadi khutbah itu pendekkan khutbah kata Nabi, panjangkan sholat. Nggak boleh khutbah lebih panjang daripada setengah. Kalau saya khutbah Idul Fitri, maaf, khutbah Idul Adha, kan sholat dulu baru khutbah. Saya lihat, oh, sholatnya cuma 10 menit, berarti khutbah saya 9 menit. Kamu lewat. Ngapain? Udah nangis anaknya masuk ke depan. Karena khutbah Idul Fitri, lebaran Idul Fitri itu anak bayi pun dibawa. Semua wanita halangan pun dibawa. Walaupun hanya duduk di lapangan. Karena di saat itu Allah lagi memamerin kita di hadapan mereka. Semua mereka pada turun di pinggir jalan. Makanya kalau pergi sholat Id, jangan lewati jalan yang sama. Jalan ke sini, jalan ke sana. Kenapa? Supaya banyak mereka yang doain kita sepanjang jalan. Tapi jangan salah paham. Masuk masjid lewat sini, doanya ke sana. Dapat sendalmu.
Jamaah. Bangunkan anak-anak semua pergi salat id. Kalau perlu kucing juga di bawah. Saking pentingnya, itu salat minta hujan. Kalau salat minta hujan, kucing dibawa semua, ayam dibawa semua. Kalau lebaran, Idul Fitri, Lebaran, semua dibawa. Anak-anak kecil, anak bayi pun dibawa. Wanita halangan pun datang, makanya di lapangan. Kalaupun masih dipakai, lapangan juga pakai untuk wanita-wanita halangan. Jamaah, dengerin, dengerin. Mau tenang? Masuk majelis. Coba maju masuk majelis paling itu enak. Kebayang ya, kalau ada acara kematian, siapa yang mau datang untuk dari pengajian? Siapa yang mau datang? Ada orang meninggal. Coba nanya, mau nggak dikabulin doa? Mau nggak? Baca Yasin 41 kali. Lama ya? Lama? Gampang. Udah ini 40. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri Yasin. bareng-bareng. Yasinan. Kalau ada orang meninggal, supaya didoakan, supaya didoakan, supaya didoakan, supaya didoakan. Ada bicara begini. Maaf ya, kalau saya ceramah jalan-jalan. Cuma saya ngerjain doang begini. Tahu nggak? Kalau ceramah duduk, itu pasti ngantuk orang begini. Ceramah jalan-jalan, supaya ada ngantuk begini semua. Mau didoakan malaikat 70.000 loh. Ada yang meninggal, kita doain. Mau nggak didoain 70.000 malaikat? Hantamin Quran. Kumpul ibu-ibu, 1 orang 1 juz. Kalau 60 orang, 1 juz 2 orang membaca. Siapa yang baca pikirnya? Jadi cepat kelar. Kalau satu-satu kan masih rebutan, bisa. Teman, namanya hataman. 2, 3. Hataman. Kalau sendiri, Hatam. bareng-bareng. Hataman. Kalau zikir sendiri, tahlil. Bareng-bareng. Tahlilan. Oke? 3. Manfaat bermajelis. Maaf ya, ditugaskan aja gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Kapan lagi saya kesini? Kapan lagi? Jangan dengerin. Manfaat majelis yang ketiga, menegakkan agama. Tegak agama kita. Tidak akan mungkin bisa datang aliran sesat, soalnya ada pondok pesantren. Ada nabi-nabi palsu mau datang, aliran sesat nggak bisa. Karena kita punya majelis taklim. Orang yang punya majelis taklim berarti punya guru. Orang yang tidak punya guru, setan gurunya. Ustaz, kan kita bisa dengar ceramah lewat handphone. Beda dengan orangnya langsung. Beda. Dengerin. Ibu dengar ceramah lewat handphone, bisa jadi ibu tidak pakai jilbab karena kuburan. Tapi kalau pengajian langsung dengan ustaznya, tapi sopan, ada niat. Itu penting itu.
pernah lihat wajah gurunya. Gurunya pernah lihat wajah gurunya. Gurunya lagi pernah lihat wajah gurunya. Sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah. Makanya kalau ada ustaz biasa kita cium tangannya. Kenapa? Karena tangannya pernah menyentuh tangan gurunya. Tangan gurunya pernah menyentuh tangan gurunya. Gurunya pernah menyentuh gurunya. Sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah. Dan itu kan sumbernya dari Nabi. Itu maksudnya. Baiklah, karena waktu yang keempat. Ini belum mulai ceramahnya ini. Kan ceramah kita Israel. Ini belum mulai. Iya. Mau saling bisikin. Dengerin. Dengerin. Jamaah. Manfaat bermajelis yang keempat, pahala sholat. Selama duduk ini dengarin ceramah, pahalanya sholat lebih mulia salat sunat 1000 rakaat. Sehingga boleh salat berjamaahnya diundur karena ada kajian ilmu. Saking pentingnya. Karena ini kita dianggap orang yang berada dalam sholat. Amin. Jamaah mendengarkan satu ayat, bagikan salat sunat 100 rakaat. Makanya kalau Ramadan jangan cuma salat tarawih, usahakan ada penceramah. Ceramah dulu kalau salat tarawih. Karena ceramah itu kan pahalanya. Ini kan siap nanti Ramadan ini taruh ya. Siapa yang salat sunat mulai pertama Ramadan dia pun dosanya, mana kedua Ramadan dia pun dosa orang tuanya, mana ketiga Ramadan dia pun dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan pahala akan Quran, 5 Ramadan pahala seperti salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan menjadi masalah berkeramat, 13 Ramadan menjadi masalah berkeramat, 14 Ramadan masalah berkeramat, 12 Ramadan kembali ke aras, 16 Ramadan jatuh sekali di surga, 17 Ramadan para Nabi, 18 Ramadan di bawah amal soleh, 19 Ramadan di bawah Nabi Saleh, 20 Ramadan di sekolah surga Firdaus, 21 Ramadan sebagai satu dari surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 20 kali orang kita dijaga, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan digunakan berjalan di titik serata mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya 1 derajat, 49 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di teman yang dia suka, dan kita rugi orang yang hidupnya disia-siakan. Jamaah, manfaat majelis yang kelima. Manfaat bermajelis yang kelima. Agar membuat awet. Ibu-ibu datang nenek-nenek pengajian pulang-pulang tetap nenek-nenek. Membuat awet ibadahnya. Awet ibadahnya. Kalau ibu rajin ngaji akan istiqomah ngajinya. Kalau ibu rajin salat duha, istiqomah duhanya. Kalau ibu pakai hijab, istiqomah hijab. Kalau ibu hijrah tapi ada majelis, awet hijrah. Iman kita kan turun, perlu disupport. Dengerin. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat berikutnya. Sabar, saya tutup salat supaya sekali. Tapi kalau saya ucapkan dalam hati, nanti sebentar saya selamat datang. Bu, angkat tangannya semua. Kalau sudah selesai, pergi kan? Ya. Coba, tahan. Simpan di dahi.
baru turunkan melewati wajah. Ini saja ditanya. Coba mulai. Astagfirullahaladzim. Apa? Itu bahasa apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Sampai ada. Mulut berkata astagfirullah, hati berkata gini, ya Allah, ayo ya Allah, ya Allah, hilangkan susahku, dan duka. Jadi kalau kamu sudah salah, susahnya hilang, dukanya hilang. Amin. Enak kalau begini? Coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Sekarang saya minta tolong maafku, dengarkan baik-baik. Amal ada berapa tadi? Amal ada berapa? Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Amal jariah itu buat kita. Amal soleh itu kaitannya sama orang. Amal ibadah itu ke Allah. Nanti diminta, mana salatmu, mana puasamu, mana hajimu. Mana salatmu? Ternyata dia tidak salat subuh 2 rakaat. Maka dicarilah salat sunnahnya untuk menutupi salat fardunya. Satu salat fardu dibayar 70 rakaat. Jadi kalau salat subuh 2 rakaat tidak salat subuh 2 rakaat, 140 rakaat salat sunnahnya. Gimana ya dapatnya? Makanya tarawih salat sunnah. Jangan. Ada satu amal lagi, namanya amal jariah. 2, 3. Amal jariah. Amal jariah. Amal jariah. Jariah itu buat kita loh itu. Kita udah meninggal, tapi mengalir terus pahalanya. Ada 3 amal jariah. Tulis. Ada 3 amal jariah. 1, untungnya acaranya habis maghrib ya. Seandainya sore panas kan? Ini malam enak. Tulis. Amal jariah ada 3. 1, anak soleh. Anak itu jariah kita. Saya mau nanya, siapa? Ustaz Maulana? Maaf, Maulana itu nama bapak saya. Nama saya itu Muhammad Nur. Ini benar nih, Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Tapi kenapa Ustaz Maulana? Ustaz Maulana supaya bapak saya dapat pahala. Karena saya ini jariahnya bapak saya, orang tua saya. Anak soleh itu amal jariahnya orang tua. Makanya anak itu wajahnya mirip orang tuanya. Mama atau bapak? Mama. Mirip mama atau bapak? Kenapa Allah memiripkan wajah anak dengan wajah orang tuanya? Supaya setiap dia bercermin, dia tidak pernah melupakan orang tua. Jamaah, amal jariah yang kedua. Amal jariah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya saya suruh nulis.
pengajian. Tahu nggak pengajian? Pengajian. Tujuan tiga. Pengajian. Mengolah jiwa. Mengolah jiwa. Jiwa yang diolah. Kalau raga yang diolah namanya olahraga. Tubuh kita kan ada dua, jiwa, raga. Kalau raga yang diolah namanya kalau jiwa yang diolah pengajian. Orang yang malas olahraga bisa sakit. Dari olahraga sih makan baru sakit, jantung ayo olahraga pagi supaya jantungnya bagus. Nah, kalau orang malas pengajian sakit apa? Sakit jiwa. Dikit-dikit emosi. Itu sakit jiwa itu. Malas datang pengajian. Coba bertengkar sama suami. Karena jangan dengan nasihat ustaz. Rajin-rajin pengajian supaya jiwanya bagus, tidak pelit, tidak sombong, tidak iri. Di mana didapat itu? Di pengajian. Jamaah. Lanjut. Terakhir karena waktu. Tinggal 1 menit 33 detik. Iya belum? Sudah? Yang ketiga. Yang ketiga. Amal jariah ada berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Sedekah jariah. Sedekah. 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 Tulis. Ada 7 sedekah jariah. Ada 7 sedekah jariah. Musibah ini yang dicari kota. Tapi nggak apa-apa Ustaz. Bagus Bu, bagus Bu. Kotaknya peluang. Jangan salahkan saya, salahkan dia. Jamaah, ada 7 sedekah. Kita udah masih mengalir pahalanya. 1 wakaf. Usahakan wakaf santren Darun Nahdah. Apa yang kita wakafkan? Ya, Bu, coba ambil uangnya semua. Cepat, indahnya. Indah berapa? Cepat simpan di tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah. Simpan di tangan. Kita niatkan untuk pondok pesantren Darun Nahdah. Ayo kita semua. Niatkan buat orang tua kita. Boleh kami tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Tapi jangan diangkat kalau nggak ada uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah sebagai wakaf untuk pondok pesantren Darun Nahdah Al-Islamiyah. Simpan di mulut. Saya pejamkan mata. Saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku.
bayangkan wajah ibu, bayangkan wajah ayah. Jadi kalau orang tua diberikan berkah hidup, kalau ada meninggal diampuni dosanya. Silakan adik-adik dari pondok pesantren berjalan. Angkat tangannya supaya didatengin. Jangan pergi ya. Ini catatan kita nomor 1. Yang ngambil udah pulang. Dek, sini. Saya sudah puasa Bu. Tadi minum sama pisang. Saya rasanya sampai nunggu. Ini nanti saya makan di jalan ya. Kalau ada satu, kasih palu dan tadi diambil. Yang kedua, masjid, bikin masjid, bangun masjid, sumbang ke masjid, itu jariah. Yang ketiga, Quran. Ulangi, yang pertama apa? Dua, tiga. Quran, kita nyumbang Quran. Orang baca, kan kalau ada yang ulang tahun, saya kasih Quran. Kalau ada yang saya lihat, oh dia lagi ngaji, juga dia tidak punya Quran, saya kasih. Maaf, itu pahalanya luar biasa. Orang ngaji, orang baca, itu tidak haram. Nyumbang Quran. Orang ngaji tidak dapat pahala. Yang keempat, mata air, bikin sumur, mata air Bu. Bu, kalau ada WD apa PDAM, siapkan satu kerang di luar rumah. Niatkan sedekah. Jangan kerangnya di dalam semua. Siapkan satu kerang di depan. Bisa dipakai siram-siram jalanan, guna. Apa?
ini syukur. Wakaf, masjid, Quran, mata air. Yang kelima, pengairan. Apa bu? Apa bu? Apa? Pengairan. 2, 3. Pengairan. Termasuk got, saluran air. Jangan sampai mampet. Jangan buang sampah di got, tak boleh. Dosa itu. Jangan buang sampah di got, tak boleh. Mampet itu. Banjir. Kita tanggung jawab. Ulangi. Apa yang pertama? 2, 3, 4, 5, 6. Pohon. Nanam pohon, nanam bunga. 1 daun itu 1 pahala bu. Berapa semut yang bertengger di situ, segitu pahalanya. Berapa makhluk Allah yang memanfaatkan daun-daunnya. Ada ulat di situ. Bu, menanam. Seandainya besok kiamat, hari ini kita nanam. Seandainya besok kiamat, hari ini kita nanam. Saking pentingnya itu menanam. Nanam bunga bu. Orang dulu pintar. Kalau ada anaknya lahir, dia tanam hari-harinya bersama pohon. Jadi kalau ditanya berapa umurmu, seumur sama pohon. Yang ketujuh, jalanan. Apa bu? Jangan bikin polisi tidur. Itu dosa itu. Kebayang nggak? Tiap meter ada polisi tidur. Kasihan penjual telur. Pecah telurnya. Orang bisul. Orang hamil. Bu, coba pegang dadanya semua. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, jadikan kami orang dermawan. Tolong bu, dengerin, catat. Isra Mi'raj nanti tahun depan saya bahas ya. Kalau mau dibahas Isra Mi'raj ini panjang 2 jam. Apa-apa. Bu, Isra Mi'raj Subhanallazi asra bihamdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian sepertiga malam. Itu diatur malam. Kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? Buruk. Kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Maaf, kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 1. Buruk. Buruk itu kilat. Kecepatannya kayak kilat. Pernah lihat kilat? Cepat itu. Kayak orang motor kamera blitz. Jemaah. Bentukannya kayak kuda. Jemaah. Tingginya lebih tinggi dari keledai. Lebih rendah daripada kuda. Punya sayap. Itu Nabi pakai bulat ada di Isra. Kendaraan Isra itu. Mi'raj beda lagi kendaraannya. Ada 3 kendaraan. Buruk dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai buruk melewati 5 titik.
Madian, Gunung Tursina, Bethlehem, Yerusalem, kemudian Masjid Aqsa, Palestina. Ada 5. Mekah, Yasrib. Kata lagi, kenapa kita mampir di sini? Gini. Langsung sampai di Yasrib. Kata lagi apa nih? Nanti kamu akan tinggal di sini dan wafat di sini. Udah tahu kan itu? Apa ini? Gunung Tursina, Mesir. Di sini Nabi Musa berada wahyu. Apa ini? Bethlehem, tempat lainnya Nabi Isa. Apa ini? Masjid Aqsa. Berapa titik semua? 5. Maksudnya 5? Subuh, duhur, Asar, maghrib, isya. coba diulang. Duhur, asar, maghrib, isya. Sekali lagi. Duhur, asar, maghrib, isya. Sampai di Palestina, Nabi ikat buraknya. Kemudian Nabi tidak pakai burak Mi'raj. Bukan burak ya Pak. Karena burak ke atas. Jangan. Nggak mungkin burak ke atas. Karena posisinya Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Naik. Bisa jatuh. Ke sana, udah. Nggak mungkin udah begini. Jadi Nabi naik apa? Saya mau nanya, Mi'raj artinya apa? Naik. Biasanya kalau orang naik pakai apa? Pakai tangga. Kendaraan yang kedua, tangga. Namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Tangga. Tapi bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangganya yang naik. Dulu orang susah ceramahkan ini. Cuma berkata burak. Karena mau menjelaskan tangga naik gak mungkin. Sekarang sudah boleh. Di mall ada eskalator. Pernah naik tangga yang tangganya naik? Di mall? Di bandara eskalator. Itu eskalator yang tangga. Gimana orang dulu menjelaskan? Nabi naik tangga, tangganya naik. Makanya kalimat pertama di surah Al-Isra, Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena banyak tumbuhan. Menurut Anda tidak masuk akal. Tapi kalau ada yang sebut tadi ikut di baju saya dari pagi, ketemu sebutnya Bogor. Dari mana? Terima kasih. Lalu ke Tangerang. Habis Tangerang, aku ke Karawang. Habis itu ke Cirebon. Tiba di sini. Nggak mungkin satu hari aku bolak-balik. Kecil kakinya. Kata sebut, saya kan tidak jalan. Di perjalanan ke semua Maulana. Ikut di bajunya. Nabi tidak jalan, diperjalankan. Nabi naik tangga. Tangga itu yang naik 7 lapis langit. Tulis. Langit pertama Nabi Adam. Pelajari 7 ilmu. Kenapa Nabi naik 7 lapis langit? Itu bermakna 7 ilmu yang dikuasai. Kalau mau jadi orang hebat, sukses, anak yang pintar, ajari 7 ilmu. Ibu kalau mau sukses, pelajari 7 ilmu. 1. Nabi Adam. Lagi pertama. Lagi kedua, Nabi Nuh. Tulis dulu nabinya. Baru ilmunya, supaya tidak ribet. Supaya karton tempat tulisannya cukup. Enak kan? Belajar begini kan? Daripada saya ceramah pulang-pulang, apa ini? Gak tahu lagi. Kan itu enak. Iya. Yang pertama, lagi apa pertama? Ada. Naik kedua? Naik ketiga?
Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf. Langit keempat. Nabi bukan. Langit pertama misalnya. Maaf ya, saya orang tidak pernah marah sama anak saya sampai detik ini. Tidak pernah marah sama anak, tidak pernah mukul. Anak itu tidak boleh dimarahi. Barang siapa orang tua yang dimarahi anak, rusak otaknya anak. Tidak boleh mukul anak. Tidak boleh. Mari saya kursi imam masjid di daerah saya pesantren, karena saya dapat dia mukul anak-anak. Saya tidak mukul orang yang mukul. Saya punya sekolah, syarat guru tidak boleh mukul. Murid udah datang itu sudah bagus. Saya benarkan. Saya punya istri. Saya menikah tanggal 8 Istri saya meninggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah saya marah sama istri sampai wafat. Istri juga tidak pernah marah sama saya. Tidak pernah bertengkar. Istri saya tidak pernah marah sama saya tidak pernah marah sama istri. Maaf. Istri saya selalu berkata, marahi saya kah? Bukan. Istri tidak boleh dimarahi. Barang siapa suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Tidak boleh istri dimarahi. Barang siapa suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Kalau saya direkam juga baru dikirim. Direkam baru dikirim suaminya. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Saya tak mau istri saya dilaknat. Kau orang soalnya. Saya nggak mau kau dilaknat. Saya tidak pernah marah sama kamu. Apapun yang kejadian saya tidak pernah marah. Maaf. Kak, maaf. Nasinya keras. Apa kan ini keras? Maaf kak, nasinya lembek. Kan air. Maaf kak, nasinya hapus. Kan dari api tadi. Maaf kak, saya tidak sempat masak. Bagus, kita makan dulu ya. Dan istri saya tidak pernah marah sama saya. Sesibuk apapun saya, gak pernah. Mau tahu apa rasanya? Karena semua harta atas nama istri. Rekening atas nama istri. Maaf, rumah atas nama istri. Wakar menghidupku sebaik wanita di rumah, bermakna rumah itu milik wanita. Tanah punya perempuan. Kata istri saya, kenapa semua tekan suami? Rumah, sawah, tanah, mobil, beli motor, semua sama istri. Kata istri saya, terus kakak punya apa? Saya cuma bilang, saya sudah punya dirimu. Kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Ini rumah untuk anakku, ini tanah buat anakku, ini mobil buat anakku. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di Bandung.
Jemaah, besok hari Senin pergi ke notaris urus rumah itu. Jemaah, kita mulai ceramahnya ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, Nabi Isa. Kita pas-pasin 8:30 ya. Kalau kita salat Isya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf, tidak boleh acara lebih dari jam 10. Karena Allah ciptakan malam sebagai lagi asal nabi Lailan. Tahu nggak Lailan? Lailan itu artinya sepertiga malam yang ketiga. Jadi 12 malam itu dibagi 3. Berarti berapa? 4 jam, 4 jam, 4 jam, 2, 3. 4 jam. Coba dimulai. 4 jam pertama, jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. Tidak boleh ada acara lebih dari jam 10. Itu melanggar. Karena jam 10 4 jam lagi. Jam 10 sampai jam 2 itu 4 jam. 11, 12, 1, 2. Haknya tubuh untuk istirahat. Nanti jam 2 sampai jam 6, 4 jam lagi tuh. 3, 4, 5, 6. Disitulah kita bermunajat kepada Allah. Dari Nabi Isra Mi'raj di sepertiga malam yang ketiga. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Jam 2. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Berarti jam 4. Berarti Isra Mi'raj 2 jam. Makanya ini ceramah 2 jam. Setengah 7 sampai setengah 9. Supaya cukup 2 jam. Jemaah, dengerin. Dengerin. Lagi pertama, lagi kedua, lagi ketiga, lagi keempat, lagi kelima. Nanti kalau sudah makan baru kita kasih tisunya. Biarkan dia makan. Biarkan dia makan. Anak saya tidak pernah marahin. Anak saya tidak pernah minta duit. Mau anaknya tidak minta duit? Ada kami. Berilah dia sebelum minta. Jemaah, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Langit kelima, langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Jemaah, apa langit pertama? Ada yang tahu ilmu Nabi Adam? Dengerin, kalau mau jadi orang sukses, pelajari 7 ilmu. 1, ilmu Nabi Adam. Apa ilmu Nabi Adam? Ilmu Nabi Adam adalah, maaf, Nabi Adam itu siapa? Nenek moyang kita. Berarti pelajari ilmu nenek. Maaf, di dalam dunia ini cuma nenek disebut. Gak ada kakek moyang. Nenek moyang. Gak ada kakek moyang. Seorang tahu. Nabi Musa nenek moyang kita. Jadi kalau mau hebat, pelajari ilmu nenek. Ilmu nenek. Siapa cucu tinggal sama neneknya pasti pintar. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh.
cucu yang tinggal sama nenek jangan sakit, karena nenek punya obat segala penyakit, namanya bawang merah. Barang siapa cucu tinggal sama nenek pasti rajin sholat, karena nenek tidak pernah menyuruh sholat tapi mengajak sholat. Itulah nenek. Siapa cucu tinggal sama nenek pasti banyak duitnya. Mamanya marah beliin es, neneknya yang traktir. Anaknya dilarang pakai HP, cucunya pakai HP neneknya. Jadi pelajari ilmu keluarga yang pertama, ilmu adat, ilmu akhlak, ilmu keluarga. Kalau mau dapat akhlak sama nenek, makanya Nabi dipelihara sama kakeknya Abdul Muttalib. Itu maknanya. Langit kedua, Nabi Nuh. Apa ilmunya Nabi Nuh? Ada yang tahu nggak? Bikin perahu. Kalau begitu, pelajari ilmu keterampilan. 2, 3. Keterampilan. Harus punya skill. Jangan cuma pintar, tapi harus kreatif. Oh maaf, anak-anak harus ada eskulnya. Jangan cuma sekolah. Ada eskul seni, ada eskul olahraga, ada eskul keterampilan, ada eskul jamaah seni, eskul agama, tilawah, khotbah, jamaah. Langit ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Ada yang tahu nggak ilmunya Nabi Yusuf? Tampan. Itu bukan ilmu. Itu dari semuanya. Itu takdir. Orang pendek itu takdir. Bukan ilmu. Tanpa usah sakit hati yang pendek, terima saja. Karena Allah menciptakan kita pendek, pasti ada tujuannya. Tidak usah sakit hati. Barang siapa orang pendek berjalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Tapi kalau banjir, orang Arab, orang Barat, orang India mancing. Karena kalau dia nangis, dia tarik ini. Kita bagaimana mancing? Biasa sakit yang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Karena orang pesek irit napasnya. Namanya pembuangan. Jamaah. Langit ketiga. Nabi siapa? Apa ilmunya Nabi Yusuf? Ekonomi. Pintar. Cocok jadi bilang. Dengerin ilmu keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan. Ilmu keuangan tabungan, nabung. Nggak boleh orang tidak tahu ekonomi. Yang keempat, karena waktu. Nabi Isa. ISA, bukan ISYA. ISYA itu harus maghrib. Nabi Isa ya. Dengerin. Ilmu Nabi Isa adalah kesehatan. Kesehatan. Harus sehat. Alhamdulillah. Umur saya 51. 51. Enggak pernah diinfus. Belum pernah masuk rumah sakit. Belum pernah suntik. Minum obat. Kenapa bisa?
Kalau suntik di sini vaksin. Jangan dibalik, vaksinnya di sini. Jamaah. Ada yang Ustaz kok bisa sehat? Saya di kontrak keras itu 30 tahun. Baru 15 tahun. Masya Allah. Dan tidak pernah izin. Cuma kalau saya punya di TV, kemungkinan besar saya umroh atau haji. Ada yang tanya, apa rahasia kesehatan Ustaz? Karena saya suka menjaga kesehatan. Mau sehat? Jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga kebersihan, mandi. Mau sehat? Jaga mandinya. Mandi subuh, sebelum tahajud, sebelum subuh, mandi yang pagi cinta Allah. Mandi pagi, inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesaat sebelum mandi. Masa mau menghadap manusia mandi menghadap Allah. Mandi subuh, mandi yang Allah cintai. Mandi pagi sampai jam 10 batasnya. Mandi jam sesudah subuh ke jam 10 itu namanya mandi pagi. Mandi yang menyegarkan, segar badan. Mandi jam 10 ke jam 3 namanya mandi tengah hari. Mandi yang menyebabkan sakit kepala, mengundang banyak penyakit. Mandi jam 3 sore namanya ke jam 6 itu namanya mandi sore. Siapa yang mandi sore mempercepat pertumbuhan, cepat besar. Saya dulu jarang mandi sore. Siapa yang mandi sore cepat besar, kaki cepat tua. Makanya saya awet. Umur saya 51. Awet kan? Kayak 50. Siapa yang mandi maghrib merusak saraf. Siapa yang mandi isya merusak tulang. Jadi kapan mandinya? 4 jam setengah setelah isya. Berarti jam 12 malam, setengah 1, jam 1. Itu udah boleh. Setengah jam, setengah 4 jam setengah. Kan dari isya ke subuh, dari isya ke subuh itu 9 jam. Dibagi 2, 4 jam setengah. Jadi udah bisa jam 12. Maaf Bu, maaf. Pola tidur kalau sehat. Siapa tidur pagi mulai rezeki. Tidur jam 10, jam 11, ke jam 12, 15 menit aja. Namanya tidur kayak bulan. Itu menguatkan badan. Tidur sesudah duhur sampai jam 3 namanya tidur siang. Itu memgemukkan badan. Jadi siapa yang gemuk itu kemungkinan besar suka tidur siang. Siapa yang tidur asar merusak akal dan minum pelupa gila. Gak boleh tidur. Siapa yang tidur sesudah maghrib mendatangkan penyesalan. Mendatangkan pahala. Siapa yang tidur sesudah isya itulah tidur terbaik. Lebih cepat sesudah salat isya itu namanya waktu aurat. Gak boleh ada acara sesudah isya. Gak boleh. Kalaupun harus terpaksa bikin acara batas jam 10 tadi. Karena itu termasuk dalam surah An-Nur waktu aurat. Gak boleh bertamu di 3 waktu. Jangan bertamu sebelum subuh, kamu kelewatan. Jangan kamu bertamu sesudah duhur. Ketahuan kalau mau lupa makan siang. Jangan bertamu sesudah isya. Itu waktu aurat. Orang lagi buka kudung. Gak boleh itu. Jangan. Siapa yang
ini. Tidur sesudah duhur mengumumkan. Tidur asar sudah tidur sunnah. Seakan tidur maghrib mendatangkan bala penyesalan. Tidur sesudah isya yang terbaik mendatangkan air liur. Oh mama, saya sejak kecil diajarin tidur sesudah isya langsung. Sesudah sholat isya langsung matiin kita masuk kamar semua. Maaf. Alhamdulillah anak saya terapkan juga. Kami tuh habis maghrib ngaji lagi ngomong isya. Habis isya sudah langsung tidur. Jadi subuh-subuh udah pada bangun semua. Dia sampai itu. Jemaah. Makan saya satu macam. Gak pernah macam-macam. Kalau ayam, ikan, telur, daging, gak suka saya macam. Maaf. Dan saya puasa setiap hari, jangan siapkan makanan, saya langsung pulang ke sini. Karena saya tidak pernah makan di acara. Saya membungkus. Jangan. Kalau ada makanan banyak, cuma satu macam. Apa gunanya prasmanan? Manfaat prasmanan supaya tidak mubazir. Kalau kau tidak makan daging, ada ikan, ada telur, ada ayam. Kenapa kau ambil semua? Gudangnya penyakit itu. Tidak boleh mempertemukan dua jenis makanan. Makanan darat dan laut. Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi tidak pernah sakit kecuali waktu dipanah, diuhud, diracun, disantet. Nabi demam pada tuturan ayat. Cuma itu doang. Tidak pernah Nabi sakit. Maaf ya, pelajari ilmu Nabi supaya sehat. Kalau sudah umur 40, makannya 4 kaki. Binatang nggak dimakan itu kucing. 4 kaki daging merah. Kalau sudah 40 daging putih unggas. Kalau udah 50. Tapi kalau makan daging sekali seminggu atau 40 hari, sekali dalam 40 hari untuk menegakkan tulang belakang. Karena badan sudah tidak memungkinkan lagi. Kita cuma makan daging unggas. Kalau 60, jangan makan yang berkaki. Ikan, daging lembut namanya. Daging merah, daging putih, daging lembut. 60. Kalau sudah 70, jangan makan yang berdarah. Sayuran, tahu tempe, kimchi, gado-gado, Samura. salad itu. 80 tahun buah-buahan pisang, buah-buahan itu. 90 tahun surah Yasin. Jamaah pada waktu langit kelima ilmu Nabi Sulaiman. Ambil di kotak dulu. Nabi Sulaiman, tahu gak ilmu Nabi Sulaiman? Mau kaya? Pelajari ilmu Nabi Sulaiman. Kalau tadi Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, ilmu kesehatan. Kalau Nabi Sulaiman, kalau mau kaya, pelajari ilmu Nabi Sulaiman. Apa ilmunya Nabi Sulaiman? Ilmu Nabi Sulaiman adalah ilmu bahasa. 2, 3 bahasa. Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Karena tahu bahasa manusia, tahu bahasa hewan, tahu bahasa jin. Kalau ibu tahu bahasa Mandarin, bahasa Cina, pergi ke Gelodok langsung diskon. Siapa sih? Pergi ke Mekah tahu bahasa Arab, langsung dapat diskon. Betul-betul? Pelajari bahasa. Jamaah, 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 jamaah. Nabi Sulaiman tahu bahasa binatang. Itu ayam jantan.
jantan, ayah laki-laki. Ayah laki-laki itu singkat kata-kata dan jelas. Kalau perempuan, ayah betina, cerewet, berisik. Apa tuh? Anak kucing. Kalau bapaknya, Tahu. mana kucing? Kalau anak kami, kalau pamannya, kalau bapaknya, suara itu. Selamat. Anda salah. Itu suara saya. Jangan. Terakhir, lain tenang. Nabi Musa, ilmu kepemimpinan. Tidak boleh tidak punya pemimpin. Kalau Anda berjalan 3 orang, pilih 1 orang yang pemimpin. Kita harus punya pemimpin. Jangan tidak dapat pemilu. Pemilihan RT datang. Kalau boleh tidak punya pemimpin. Kalau sudah punya pemimpin, taati, jangan lawan, taat, ikuti, tanggung jawab itu. Oke? Hari ke-7, ilmu agama. Sekarang mohon izin terakhir, Isra, Buraq, Mi'raj, Anda. Satu lagi. Sampai langit ke-7, kata malaikat, maaf ya Rasul, kami hanya sampai ngantar di langit ke-7. Kami tidak sanggup naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kami ikut, hancur kami. Kata Nabi, jadi saya naik apa? Datanglah kotak. Kotak itulah yang Nabi masukin, dan kotak itulah yang akan Nabi ke Sidratul Muntaha. Sekarang ada lift. Oke? Baik, karena waktu sebenarnya masih panjang. Ini ada program bagus nih, souvenir. Ini akan dibagikan kepada jamaah. Maaf ya, ini dari Pondok Pesantren Darun Nahdah. Mohon maaf, kalau ibu menyumbang komitmen untuk pesantren, pesantren akan mengucapkan terima kasih, memberikan souvenir. Kalau sumbangannya 1 juta, dapat ini. Apa namanya? Tabel, bukan ke apa namanya? Bukan, Tupperware. Bukan. Terserah apapun namanya. Kalau 500 dikasih tablet dan ketinggalan di kereta. Kalau 250 ini kita niatkan wakaf buat pesantren. Mau nggak? Coba maju, dia mau. Nggak usah dibayar sekarang. Dicatat aja namanya. Yang penting ada niat, komitmen. Supaya uang kita ada masuk di pesantren. Niatkan orang tua, lumayan.